Welcome back everybody, saudara semuanya. Virus COVID-19, pandemi COVID-19 telah usai. Datang lagi virus yang baru, yaitu virus kebangkrutan negara. Nah, ini virus yang lebih luar biasa, yang sangat luar biasa dibanding COVID-19. Karena virus ini bisa mematikan seluruh orang di dunia menjadi miskin melarat. Nah, virus kebangkrutan negara dimulai dari Sri Lanka. Anda melihat kemarin kasus di negara Sri Lanka, demo besar-besaran penyerbuan ke istana kepresidenan, membuat presiden dan perdana menteri kabur. Dan istana presiden itu benar-benar ini pertama kali terjadi di dunia, di mana rakyat itu berpesta di dalam istana. Mereka tidur di istana kepresidenan, mereka semua masuk ke dalam kolam renang di dalam kemewahan istana kepresidenan di Sri Lanka. Nah, disitulah membuat Presiden Gajabana Rajapaksa dipaksa mundur dengan Perdana Menterinya. Nah, sesuai dengan namanya, ya dipaksa mundur bersama Perdana Menterinya dan dia menyatakan resign hari ini. Negara benar-benar bangkrut, meninggalkan utang 700 triliun rupiah lebih. Mereka punya utang dalam mata uang yuan juga yang tidak mampu dibayar, utang dengan China, karena mereka banyak sekali ekonominya itu berpihak ke China yang sedikit renggang dengan Amerika Serikat. Mereka banyak utang dengan China dan China tidak mau untuk negosiasi ulang utangnya. Karena memang negara Sri Lanka ini sama sekali bergantung terhadap sektor pertanian dan lebih besar dari sektor pariwisata. Nah, pada saat kondisi sekarang ini, ya, beralih dari pandemik itu, pariwisata terpukul. Beberapa tahun ini tidak ada jumlah wisatawan asing yang datang, maka mereka tidak menerima pendapatan dalam US dollars. Nah, sedangkan sekarang ini US dollar tinggi-tingginya, mata uang mereka terdepresiasi. Sedangkan mereka punya kebijakan di dalam negeri yang industrinya itu lebih banyak, untuk kebutuhan dalam negerinya itu lebih banyak, kandungan importnya lebih tinggi. Bahkan bahan makanan apapun sampai makanan bayi pun itu import. Susu dan segala macam itu import dari luar. Memang pada saat itu memang import lebih murah, ya. Jika mata uang kita masih menguat, mata uang negara Sri Lanka itu masih menguat. Tetapi berbeda dengan kondisi sekarang. Mata uangnya jatuh, terdepresiasi terhadap US dollar. Inflasinya cukup tinggi, ya. Nah, inflasi yang tinggi ini menyebabkan harga-harga barang melonjak tajam karena harga energi yang naik tinggi sehingga rakyat ada krisis energi, ya. Barang langka, harga tinggi, ya, ketidakmampuan membayar karena pejabat-pejabat banyak yang korupsi, lebih senang import, mereka dapat komisi, ya. Kondisi inilah yang membuat mereka meninggalkan utang yang besar, rakyat sengsara, ya. Akhirnya rakyat menurunkan paksa itu Presiden Raja Paksa itu. Nah, akhirnya sekarang kalau negara itu sudah bangkrut, maka datanglah dewa penyelamat adalah International Monetary Fund untuk memberikan talangan, dana talangan kepada negara itu lagi sedang bernegosiasi. Itu terjadi seperti yang kita alami di tahun 1998, di mana negara Indonesia juga bangkrut, meninggalkan karena membail out itu perusahaan-perusahaan yang bangkrut, ya Bang. Akhirnya dana moneter melalui Managing Director IMF Michel Camdensus itu memberikan dana talangan juga, bailout juga. Nah, itu kemiripan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu bahwa waspada Indonesia. Virus itu akan menyebar. Virus itu sudah menyebar, ya. Sudah sebelumnya, sebelum negara Sri Lanka ini, Pakistan sudah menurunkan perdana menterinya. Mosi tidak percaya terhadap Imran Khan, ya. Perdana Menteri Imran Khan itu pada bulan 10 April 2022, ya, karena masalah utang juga, ketidakmampuan dan masalah inflasi yang cukup tinggi juga. Dan ini juga terjadi di negara tetangga kita yang dekat, ya, negara di Asia Tenggara, yang Laos yang sudah inflasinya sudah cukup tinggi 12,8%, ya. Tingkat utang Laos ini sangat pesat naiknya, ya, karena mulai dari tahun 2019 itu ekonominya bangkit, ya, menjadi 88% dari PDB-nya pada tahun tertinggi juga pada tahun 2021. Sektor energi menyumbang lebih dari 30% utangnya karena mereka mengimpor BBM itu tinggi sekali, ya. Inilah menjadi masalah mendesak, ya,
mengingat sekarang harga minyak yang tinggi, ya, keuangan negara ini sekarang menjadi masalah. Ya, sudah lemah sekarang keuangan negara karena ada ketidakseimbangan dalam makroekonomi di negara Laos ini. Ya, nah, jadi mereka sekarang sudah tidak lagi untuk melakukan penerapan lockdown sudah selesai dan mereka bagaimana sekarang yang fokus mereka adalah bagaimana untuk menyelesaikan utang-utang pemerintah. Ya, nah inilah yang menjadi masalah sekarang di Laos. Laos utangnya yang cukup tinggi, ya. Setelah itu Myanmar juga menghadapi hal yang sama karena sejak junta militer menguasai, menurunkan paksa itu Aung San Suu Kyi melakukan kudeta itu, maka banyak sekali sanksi-sanksi ekonomi dari negara barat terhadap Myanmar, membuat ekonomi negara itu semakin terpuruk, ya, sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini. Nah, itu karena sanksi ekonomi dari negara barat terhadap kepemilikan junta militer, ya, terhadap perusahaan-perusahaan, terhadap sektor ekonomi, membuat banyak sekali ada terjadi kerusuhan, ya, konflik yang membuat rakyat meninggalkan rumah mereka. Ada sekitar rakyat yang keluar dari Myanmar itu sekitar 700.000 orang. Nah, kekerasan itu terjadi karena kekerasan politik, ya. Myanmar juga inflasinya sudah cukup tinggi, ya, sekitar 12,63% di tahun ini 2022. Ini sudah tanda-tanda gawat. Nah, setelah Myanmar juga kita melihat banyak sekali, ya, Turki yang sudah tinggi sekali, inflasinya sudah di atas 70, sekitar 78%. Ya, ini juga tanda bahaya, juga mengancam, ya. Selain Turki, yang negara yang selalu dalam kondisi inflasi yang cukup tinggi yaitu Zimbabwe yang sudah 130% inflasinya. Nah, kita lihat Afghanistan juga. Afghanistan ini setelah Taliban menguasai Afghanistan, maka banyak sekali negara-negara barat yang tidak memberikan bantuan lagi karena mereka, negara Afghanistan ini hidup dari bantuan luar negeri. Mereka mengurungkan niatnya untuk memberikan bantuan-bantuan, dan juga Presiden Joe Biden telah membekukan cadangan devisa dalam mata uang negara Afghanistan itu, ya, itu sekitar 7 billion US dollars, ya, di mata uangnya di Amerika Serikat dibekukan, ya, cadangannya, dan inflasinya sudah tinggi sekali, ya, sekitar 70% lebih juga. Nah, Argentina juga inflasinya sudah tinggi, 70%-nya juga. Mesir juga mengalami inflasi yang cukup tinggi, sekitar 15%, ya, pada bulan April yang ini. Lebanon juga menghadapi hal yang sama, inflasi yang cukup tinggi. Jadi banyak sekali negara-negara di dunia yang sudah dalam kondisi yang gawat, ya, sudah inflasi yang sudah cukup tinggi. Dan itu akan menuju ke virus kebangkrutan. Akan terjadi demo besar-besaran, ya, seperti yang sudah mereka lihat yang terjadi di Sri Lanka ini. Itu menjadi inspirasi bagi lawan-lawan politiknya untuk melakukan melakukan kudeta dengan demo, memprovokasi rakyat untuk turun ke jalan, memberikan demo besar-besaran dan menentukan pemerintahan yang berkuasa sekarang. Karena dengan isu ketidakmampuan mengelola negara, mengelola utang, mengelola kebijakan-kebijakan ekonominya. Nah, inilah yang bisa terjadi di Argentina, yaitu pasti akan terjadi negara-negara Amerika Selatan, apalagi mereka negara yang sering demo, ya. Turki bisa menurunkan Presiden Erdogan, jangan main-main, ini akan terjadi virus ini ke seluruh dunia, ya. Laos, Myanmar sudah pasti junta militer akan dihancurkan, ya, Laos, ya. Dan itu jika terjadi kondisi-kondisi seperti itu yang dekat dengan Indonesia, maka itu sejarah akan berulang kembali. Saya katakan sejarah berulang kembali karena dulu kita itu selalu yang terakhir, ya. Sejak kejadian luar biasa terjadi di Thailand, ya, mata uang baht jatuh. Setelah itu merembet menjadi masalah besar di Filipina, peso jatuh, ke ringgit Malaysia. Akhirnya ke kita dan merembet ke Jepang dan negara-negara Asia lainnya, membuat rezim Soeharto jatuh. Nah, kita harus waspada dengan jangan sama sekali bilang hal itu tidak terpengaruh dengan negara kita. Saya mengatakan bahwa sangat terpengaruh. Karena Anda harus tahu bahwa
yang masalah di sini semua seperti yang tadi diceritakan tentang Sri Lanka itu adalah kandungan impor. Kita ini punya kandungan impor itu masih tinggi, ya. Contoh saja dengan adanya kejadian perang Rusia Ukraina ini, maka yang sangat terpukul di dunia ini adalah energi dan pangan, sektor energi dan pangan. Nah, energi ya, kita energi sekarang ini masih balance karena selain kita membeli, kita juga memang memproduksi BBM, tetapi cuma separuh, sebagian besar kita mengimpor juga BBM-nya. Nah, itu masih sementara, ya. Banyak sekali kalangan ekonomi yang selalu kalau berbicara di TV itu selalu mengatakan aman-aman saja, karena sementara mereka menganggap bahwa kita masih menjadi negara net impor energi, ya, batu bara, ya, minyak goreng, minyak sawit dan lain-lain, ya, masih menjadi bahan tambang juga, kita masih nikel apa segala macam masih net import, ya, karena ada permintaan di luar, ya. Jadi kita masih negara masih mendapatkan laba penerimaan dari devisa itu, ya, penerimaan pajak, PPN, BM segala macam. Jadi negara masih menerima itu. Di saat negara APBN kita ini memang tergerus dari kita membeli minyak bumi yang sudah harga tinggi, rupiah kita sudah melemah 15.000 sampai 15.000, harga minyak yang di atas 100 US dollar terus, memang APBN kita jebol, tetapi ada ditutupi dengan penerimaan dari sektor energi yang diekspor, ya. Nah, sekarang masih balas di situ. Nah, cadangan devisa kita ini untuk menjaga nilai tukar rupiah, tujuan adalah senjatanya adalah untuk mengintervensi terus nilai tukar rupiah kita ini jangan sampai jatuh. Nah, di konten-konten saya yang Anda selalu ikuti, saya katakan bahwa rupiah di Oktober itu pasti 18.000. Nah, di saat itulah kondisi ekonomi pasti gawat, pasti terpukul. Jadi intervensi, bagaimanapun intervensi, di luar, di Amerika sana, itu arus modal, seluruh dunia punya arus modal selalu keluar ke Amerika. Karena Amerika sana akan melakukan juga intervensinya, menaikkan suku bunga US dollarnya. Jadi kita melawan dari The Fed menaikkan suku bunga US dollar, maka arus ini modal dolar ini di Indonesia akan keluar terus, memukul rupiah terus. Nah, kita intervensi terus, memakai amunisi dari cadangan devisa terus. Sampai kapan cadangan devisa itu bisa melakukan intervensi terus mengamankan nilai tukar rupiah? Ini yang jadi pertanyaannya. Ini yang jadi masalahnya di sini. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa kita aman-aman saja. Kita tergantung dari intervensi kita melawan mata uang US dollar itu. Ini poinnya. Sampai kapan? Dan jangan Anda menganggap bahwa selalu jawaban mereka net impor. Kita masih aman karena importnya masih tinggi. Hey, import masih tinggi. Mereka masih membeli BBM kita. Tetapi kita masih import itu bahan pangan. Bahan pangan ini tidak bisa pangan itu tidak bisa kita tunda. Kalau misalnya BBM itu kita mungkin bahan pangan ini, itu kita kebanyakan impor tepung, gandum, dan segala macam. Pupuk, ya, untuk peternakan, untuk ayam itu pupuk, pakan-pakannya, untuk segala macam sapi, untuk pertanian juga kita impor semuanya. Jadi sementara rupiah kita ini tidak akan lama lagi akan jatuh. Kita intervensi terus, ya. Arus modal itu akan keluar terus ke Amerika. Suku bunga itu akan naik terus. Nah, sementara kita impor terus untuk bahan makanan kita. Dan bukan hanya barang itu, ada barang juga tidak ada, langka. Ya. Perusahaan-perusahaan kita, pabrikan semuanya itu import, kandungan impornya tinggi. Bahkan baja pun, besi apa itu semuanya import. Spare part import, segala macam industri kimia apa, ya, yang membuat pupuk kimia apa, semuanya import. Kalau rupiah kita melemah, jadi yang jadi masalah di sini adalah biar itu ekspor tetap jalan, tetapi rupiah kita melemah. Jika rupiah tidak bisa diintervensi oleh Bank Indonesia, rupiah jatuh ke level 18.000, maka kita akan terjadi hal yang sama dengan negara-negara yang sudah
di data, di riset, dirilis oleh International Monetary Fund atau Bank Dunia bahwa negara-negara itu akan kemungkinan bangkrut setelah Sri Lanka ini. Ya, kita akan menuju ke sana. Jangan pikir main-main. Tapi kita itu selalu benteng terakhir. Seperti kejadian tahun 1998 itu. Ingat, semua itu karena kandungan impor yang tinggi. Di saat rupiah melemah, maka hancurlah. Akan terjadi hancurnya. Di saat pemerintah sudah menaikkan BBM, karena mau tidak mau terpaksa daripada defisit anggaran kita jebol, anggaran kita jadi defisit, maka dinaikin BBM-nya. Dinaikin BBM, tapi masih ada Pertalite. Pertalite harus dihapuskan. Selama Pertalite masih ada, semua akan membeli Pertalite. Bagaimana cara pun mereka harus mengamankannya dengan Pertalite. Jadi Pertalite harus dihapuskan supaya kita bisa aman. Tetapi Pertalite dihapuskan, maka inflasi naik lebih gencar lagi. Jadi kita ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa bertahan. Virus itu seperti yang terjadi. Logika ya, kita bisa bicara logika. Virus pandemi COVID-19. Ya, semua negara berusaha mengamankan. Cina pun walaupun dia melockdown itu negaranya. Memang virus pertama kali dari China ya. Tetapi walaupun dengan cara di lockdown pun tetap ada yang tembus ya. Semua negara melakukan cara yang sama. Kita pun juga akhirnya kena juga. Memang kita caranya agak longgar. Singapura walaupun di lockdown ketat kena juga. Begitupun juga virus kebangkrutan ini. Jangan bilang tidak kena juga. Kena dampaknya. Dampaknya apa? Yaitu pelemahan nilai tukar rupiah. Itulah dampak yang paling gawat. Akan menghancurkan ekonomi negara. Utang kita akan biayanya lebih tinggi untuk membayar utang kalau rupiah semakin melemah. Jadi kuncinya di rupiah. Nah, sementara dalam waktu dekat jika inflasi sudah naik tinggi, rupiah kita sudah semakin melemah karena capital outflow, arus yang keluar ke US dollar, maka Bank Sentral Indonesia akan menaikkan suku bunga. Satu langkah senjatanya, amunisinya. Jika menaikkan suku bunga, maka itu sama aja mematikan ekonomi di Indonesia. Daya beli kita semakin tidak ada. Sedangkan harga-harga barang, harga pangan itu tidak bisa dibendung lagi. Harga cabai, harga pertanian, harga produksi di pabrikan itu tinggi sekali. Maka PHK yang terjadi banyak sekali. Ya. Banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja PHK. Maka semakin membuat ekonomi rumah tangga, semakin membuat konsumsi rumah tangga menurun. Semakin gawat ekonomi. Jadi ini cepat atau lambat kita akan mengalami dampaknya. Tunggu waktunya saja. Kalau ditanya oleh wartawan, reporter TV kepada ekonom itu, atau jangankan ekonom mungkin bisa punya visi ke depan, tetapi analis itu mereka tahu apa? Mereka hanya ngomong berita yang ada hari ini, data yang ada hari ini. Mereka tidak bisa membayangkan data ke depan. Mereka tidak punya daya intuisi, imajinasi ke depan. Mereka menganggap itu tidak. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu data sekarang. Ya data sekarang ini memang kita masih ditanya apakah dampak. Saya selalu melihat ditanya TV apakah dampak ini terjadi nanti dengan Indonesia. Mereka bilang tidak. Karena sekarang lagi. Ya kan mereka bicara yang saat ini. Padahal di pertanyaannya dampaknya itu maksud dari pertanyaan adalah kedepannya gimana. Tetapi jawabnya hari ini. Kita masih net importer. Jadi kita masih cadangan devisa kita masih tinggi. Jadi bisa mengamankan fiskal kita, menutup itu kebocoran APBN di BBM. Itu yang jawab mereka, selalu jawabannya begitu. Padahal mereka tidak mengerti apa pertanyaan dari reporter. Lebih pintar reporter. Reporter bilang dampaknya nanti. Ya kalau saya ditanya, saya bilang ya gawat kita. Karena kuncinya adalah nilai tukar rupiah kita. Dan nilai tukar rupiah kita mau diapain pun tetap akan kecenderungan melemah. Kita naikin suku bunga,
Ekonomi kita ambruk juga. Kita ini di dalam persimpangan jurang kita ini. Ya pemerintah memang itu rahasia yang ini pemerintah, tapi kita ini dalam kondisi yang gawat sebenarnya. Jika nanti merembet semuanya, Laos, Myanmar, Singapura sudah kena, Thailand udah mau hampir inflasinya sudah tinggi lagi. Inflasi itu akan tinggi, semua negara akan kena virus inflasi itu. Dan habis kena inflasi itu seperti kita kalau COVID-19 kita kena, kita masuk itu kita ICU kita. Ngap-ngapan setelah itu mati kita. Seperti orang yang kena COVID-19 itu. Seperti itu. Kita akan terjangkit nanti demam-demam itu. Inflasi seperti kita kena demam-demam meriang. Nah, setelah itu kalau nggak kuat ya mati. Nah, seperti COVID-19 itu. Ya itu akan terjadi. Ini bicara apa adanya. Ya, akan saya ulas lagi, saya akan bahas ini karena akan panjang kalau bahas ini. Kalau semuanya yang dikatakan oleh analis-analis itu mereka hanya bicara hari ini. Hari ini memang net important kita untuk sektor energi. Tapi Anda harus tahu bahwa jika resesi itu terjadi, semua negara maju, China juga melockdown, berarti menurunkan permintaan. Amerika sudah menurunkan permintaan. Tapi sebelum menurunkan permintaan itu, rupiah kita sudah terlanjur jeblok. Kita sudah setengah mampus dulu. Terus permintaan berkurang. Permintaan berkurang. Mana ada pendapatan dari PPNBM untuk menutupi budget anggaran harga minyak itu. Sementara perang ini tidak akan selesainya. Jadi kuncinya itu banyak faktor sekali. Bahwa perang ini juga tidak selesai. Rusia dengan Ukraina masih eskalasi yang cenderung meningkat, ya, ancam-ancaman untuk perang dunia ketiga. Ini membuat harga minyak itu tidak akan turun-turunnya. Jadi kita akan berdampak, ya. Tahun 1998 itu belum seberapa. Ya. Itu karena hanya di Asia, negara maju masih. Nanti negara maju masih membutuhkan itu komoditi dari sektor energi itu. Maka kita menerima berkah itu, maka cepat rebound. Tetapi ini kan sudah tinggi-tingginya negara maju sudah permintaannya. Sudah hampir game over mereka permintaan. Setelah mereka terjadi kena mereka resesi, mereka berhemat. Maka turunlah, maka semua negara juga akan mengalami tutup pabriknya, resesinya. Maka permintaan minyak itu akan semakin berkurang. Maka permintaan akan sektor energi batubara ya untuk pabrikan apa segala macam karena mereka sudah masuk ke dalam resesi ya. Maka kita juga income kita akan semakin menurun, pendapatan kita berkurang di situ. Sementara rupiah kita ini melemah, US dollar semakin tinggi-tingginya terus. Karena ini tidak selesai ini sampai tahun depan. Maka kita sudah jebol dalam surat utang-utang kita, utang luar negeri kita. Pabrikan-pabrikan kita juga akan mengalami masalah kebangkrutan, masalah gagal bayar. Seperti di video-video saya sebelumnya. Ini masalah gawat loh. PHK di mana-mana, menurunkan daya beli. Rakyat semakin sengsara. Sedangkan harga-harga barang itu sudah naik. Pemerintah naikin bunga, maka usaha properti, ya, penjualan mobil, ya, elektronik yang lain-lain mati sepi. Ya kita masuk ke dalam kondisi yang gawat. Itu logikanya yang akan terjadi. Dan ini pasti terjadi. Tidak mungkin negara di tempat lain terjadi seperti Eropa terjadi, negara dekat-dekat dengan kita terjadi, kita tidak terjadi. Mustahil bin mustahar, aneh bin ajaib, saya katakan. Nah, Anda cuma dapat jawabannya murni, yang benar-benar independen, murni di sini. Tempat lain tidak ada yang bicara kayak begini. Ya beruntunglah Anda di Ruh TV ini. Oke, jadi waspada. Jadi solusinya di sini. Solusinya kalau Anda sudah berbisnis, lanjutkan aja bisnis Anda. Memang bisnis Anda tidak, karena stagflasi. Ya. Inflasi tinggi,
kondisi ekonomi menurun, ya pasti usaha Anda pasti menurun. Itu logika, sudah pasti cenderung menurun, itu secara data. Usaha Anda tidak akan naik, menurun. Cenderung menurun atau stuck. Lakukan saja. Mau gimana lagi? Tetapi yang belum pernah usaha, jangan coba-coba. Yang baru mulai, jangan coba-coba. Ini saran bijak. Anda harus masuk ke hedging posisi yang luar biasa. Yaitu Anda US dollar. Anda ke bank sana. Ya. Entah Anda buka tabungan US dollar atau deposito US dollar. Karena ini sejarah pasti berulang kembali. Inilah yang menguntungkan. Yang kedua adalah batangan itu, logam mulia antam itu. Anda harus kolek. Karena ini juga sejarah sudah membuktikannya. Karena saya bicara ini sesuatu yang bukan baru coba seperti kripto. Ini sudah sejarah sudah membuktikannya pada saat krisis besar terjadi. Inilah yang naik. Saham jatuh dalam ke dasar bumi saham. Jika Anda masih dengar analis-analis atau Anda masih tidak percaya omongan saya, bermain saya, urusan Anda, itu duit-duit Anda. Anda tidak sayang duit Anda berarti. Ya terserah Anda sih. Anda orang kaya, main saham saja. Ya. Anda harus buktikan dulu. Setelah Anda sudah kalah, baru Anda pasti datang ke saya. Supaya Anda tahu bahwa siapa saya sebenarnya. Anda harus buktikan dulu. Ya. Yaitu yang saya katakan itu. Dan satu lagi dari sarana lindung diri yang terbaik adalah yang ini berisiko tetapi untungnya besar. Ya, bagi Anda yang senang risiko dan untung besar, ya, yang seperti sudah trading saham, Anda pindahkan ke sini. Karena di sini Anda di saat kondisi yang luar biasa menurun, itu Anda dapatkan profit yang besar di trading futures. Kalau di saham, Anda tinggal meratap tangis berdoa supaya saham naik. Tetapi ini di saat kondisi yang turun tajam, Anda dapatkan profit yang besar. Nah, untuk lebih detailnya, supaya mempersingkat waktu, email ini saya sudah sediakan, Anda email saya jika ingin tahu tentang trading futures. Dan jika Anda yang sudah trading futures, tetapi masih di tempat lain, tetapi ingin dapatkan sinyal terbaik di sini, syaratnya ya join di link broker yang sudah saya sediakan di bawah ini. Oke, jangan lupa pentingnya subscribe channel YouTube ini. Yang belum subscribe ya, Anda subscribe dan Anda tekan loncengnya untuk dapatkan notifikasinya, dan Anda sebarkan konten YouTube ini kepada semua orang. Karena konten YouTube ini beda daripada yang lain. Ini bicara apa adanya, murni real. Tanpa ada apa-apa di belakangnya. Murni bicara apa adanya kondisi yang akan terjadi. Bukan kondisi sekarang. Kita tidak pernah bicara yang sekarang. Kita bicara apa yang akan terjadi. Supaya Anda itu mawas diri, Anda antisipasi, Anda mencari solusi. Konten saya itu memberikan solusi. Ini konten yang nendang banget. Ya, beda dengan konten lain yang bicara hari ini atau kemarin dimasukin lagi. Yang datar saja, yang tidak ada isiannya apa-apa. Anda seperti dihibur saja. Apakah Anda senang hibur diri Anda terus, sedangkan kondisi gawat sudah ada di depan mata Anda? Masih mau cari yang hiburan terus? Apa mau cari solusi untuk hidup Anda ke depan? Pikirkan itu. Sukses untuk Anda. Gue bilang juga apa?